Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 6, Kelompok 3, akan membahas analisis isu kontemporer pandemi COVID-19. Tugas kelompok 2 kami disusun oleh saya Dede Hanif, teman saya Novita Romayasari, Vina Oktariana, dan Dika Megahati Rahayu. Inilah hasil diskusi kelompok kami, mari kita bahas bersama-sama. Pertama, kita harus mengetahui apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Selanjutnya, apa itu COVID-19 atau coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Latar belakang isu global pandemi COVID-19. Pandemi COVID yang terjadi hampir di seluruh dunia memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kesehatan tetapi juga kehidupan manusia. Begitu pula di Indonesia, dengan berbagai keterbatasan yang ada, pemerintah bersama segenap komponen dan masyarakat saling bahu-membahu, melakukan gerak cepat dan efektif dalam penanganan pandemi ini agar mereda dan tidak berkepanjangan. Kemudian, isu pandemi COVID diidentifikasi melalui pertama, praanalisis identifikasi beberapa isu menggunakan metode pentahelik. Yang kedua, menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis menggunakan fishbone. Dan yang keempat, menggunakan SWOT. Pertama, isu pandemi COVID dianalisis menggunakan metode pentahelik. Metode ini cara untuk mengatasi masalah dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor, yaitu kerjasama antara pemerintah bersama pemangku kepentingan hingga masyarakat. Dan ditemukannya masalah, pertama, pro kontra vaksin COVID-19, yang pada dasarnya pemerintah telah menetapkan peraturan atau kebijakan vaksin COVID. Kedua, pengangguran meningkat. Ketiga, sektor perekonomian menurun. Yang keempat, dari media terdapat berita hoaks. Yang kelima, pembelajaran online. Selanjutnya, metode USG, yaitu untuk menentukan isu prioritas. Dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu identifikasi isu yang ditemukan, pro kontra vaksin COVID-19 pada urgensi diberi nilai 5, seriusness diberi nilai 5, dan aspek penilaian growth diberi nilai 5. Kedua, pengangguran meningkat, diberi nilai urgensi 4, seriusness diberi nilai 4, dan pengangguran pula dapat menimbulkan dampak berat. Kemudian, di growth diberi nilai 5. Selanjutnya, sektor perekonomian menurun. Urgensi diberi nilai 5, seriousness diberi nilai 4, growth diberi nilai 5. Selanjutnya, berita hoax. Urgensi diberi nilai 4, seriousness diberi nilai 4, growth diberi nilai 4. Kemudian, pembelajaran online, urgensi diberi nilai 4, seriousness diberi nilai 5, growth diberi nilai 4. Dari total, dilihat pro kontra vaksin mendapatkan total 15 dan menempati peringkat pertama. Berikutnya, analisis menggunakan metode fishbone atau diagram sebab akibat. Masalah pro kontra vaksin COVID-19 dianalisis ada beberapa sebab. Pertama, dari metode minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang vaksinasi COVID-19.
Kemudian dari material, keraguan masyarakat akan uji klinis vaksin, serta masih minimnya ketersediaan vaksin dan fasilitas pendukung vaksin. Kemudian dari men atau manusia, kurangnya pemahaman masyarakat tentang vaksin COVID-19. Selanjutnya dari environment, yaitu berkembangnya informasi yang kurang tepat mengenai vaksin COVID. Selanjutnya, metode SWOT atau alternatif pemecahan masalah yang ditentukan untuk mengatasi isu. Isu pro kontra vaksin COVID dianalisis untuk strength memberikan edukasi kepada masyarakat terkait vaksin. Untuk weakness-nya karena kurangnya pemahaman masyarakat, opportunities-nya karena bisa jadi sarana untuk terus-menerus berkampanye tentang vaksin COVID-19 atau protokol kesehatan. Untuk threats, adanya kesalahpahaman yang akan timbul dari sosialisasi edukasi. Selanjutnya, dari threats atau kekuatannya yaitu untuk mendatangi ke rukun warga supaya masyarakat mudah untuk mengikuti vaksin. Dilihat dari weakness-nya, jarak dari rumah ke tempat pelayanan vaksin. Dari opportunities-nya, lebih mengenal ke masyarakat. Dari threats-nya, cost yang lebih besar dengan metode vaksin yang door-to-door. Yang ketiga, keyakinan masyarakat akan vaksin sebagai salah satu cara untuk mengatasi pandemi ini, yaitu karena kekurangan kepercayaan kepada pemerintah tentang vaksin. Dari opportunities-nya, pandemi ini bisa cepat ditangani. Dari threats-nya, terjadi penolakan masyarakat yang tetap tidak percaya mengenai vaksin COVID. Itulah pemaparan tentang isu kontemporer pandemi COVID kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.